warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Herunisya dari jurusan Pendidikan Psikologi dan Bimbingan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar Angkatan 2021. Jadi kesempatan pada video kali ini izinkan saya untuk memaparkan 4 materi terkait teori pendidikan inklusif. Jadi simak video selanjutnya dan happy for watching. Jadi, materi yang pertama yaitu pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Jadi, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Berkaitan dengan istilah disability, maka anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu bersifat fisik maupun tunanetra dan tunarungu, maupun bersifat psikologis seperti autis dan ADHD terhadap orang lain dalam pengertian yang umum, meskipun ada unsur yang membandingkan kemampuan diri dengan kemampuan orang lain yang lebih matang dan berpengalaman. Kemudian manusia yang lebih lemah akan berjuang untuk menjadi lebih kuat. Mengenai perasaan inferioritas, Adler mengemukakan 2 sumber inferioritas, yaitu inferioritas fisik dan inferioritas psikologis. Yang pertama, inferioritas fisik adalah rasa tidak lengkap oleh adanya kekurangan-kekurangan dalam tubuh. Ada inferioritas dalam tubuh dan kompensasi berlebihan. Dalam praktik kedokteran, Adler tertarik untuk menemukan jawaban mengapa orang yang terkena penyakit tertentu akan berusaha untuk mengatasinya. Ia mengemukakan bahwa gangguan pada tubuh sebenarnya merupakan inferioritas dasar yang timbul karena hereditas dan kelainan dalam perkembangan. Contoh, Demosthenes, seorang yang gagap ketika kanak-kanak namun berkat latihan yang keras kemudian menjadi seorang orator ulung yang terkenal. Jadi yang kedua, ada inferioritas psikologis, yaitu perasaan-perasaan inferioritas yang bersumber pada rasa tidak lengkap atau tidak sempurna dalam setiap bidang kehidupan. Contohnya, anak yang dimotivasikan oleh perasaan inferior akan berjuang untuk mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi. Setelah mencapai perkembangan yang lebih tinggi dan yang diinginkan, muncul lagi perasaan inferioritas, lalu ada perjuangan lagi, demikian lagi terjadi seterusnya. Perasaan inferioritas bukan suatu pertanda abnormalitas, melainkan justru penyebab segala bentuk penyempurnaan dalam kehidupan manusia. Jadi ada juga prinsip-prinsip teori psikologis individual Adlerian. Ada 7 prinsip yang terkandung dalam teori psikologi individual Adler, yaitu 1. Prinsip rasa rendah diri atau inferiority principle. Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan disertai dengan perasaan rendah diri. Seketika individu menyadari eksistensinya, ia merasa rendah diri akan perannya dalam lingkungan. Kemudian yang kedua ada prinsip superior atau superiority principle. Memandang prinsip superior terpisah dari prinsip inferior sesungguhnya keliru. Justru kedua prinsip ini terjalin erat dan bersifat komplementer. Kemudian yang kedua ada prinsip gaya hidup atau style of life, usaha individu. Jadi materi yang kedua yaitu bentuk layanan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada anak dengan gangguan intelektual, yang kedua ada anak dengan gangguan emosi dan perilaku, yang ketiga anak dengan gangguan fisik. Kemudian materi yang ketiga yaitu konselor yang bekerja dengan berkebutuhan khusus. Bentuk layanan untuk anak yang berkebutuhan khusus menggunakan beberapa model, diantaranya bimbingan selaku konstelasi layanan, bimbingan yang bersifat developmental, bimbingan selaku ilmu tindakan bertujuan, bimbingan selaku pengembangan pribadi, dan bimbingan selaku pendidikan psikologis. Kemudian materi yang terakhir yaitu model bimbingan anak berkebutuhan khusus. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus itu adalah untuk membantu tujuan anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan dirinya dan menyesuaikan dirinya secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, dan kelainannya.
Jadi itulah 4 materi yang sempat saya paparkan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.